Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arni Setiawati Winarsih, Yuni Pramesti Yudastuti, dan Zainul Mustafa akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai abilitas guru atau 8 keterampilan guru. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya bagi seorang guru merupakan keterampilan yang sangat penting karena pembelajaran akan menjadi sangat membosankan ketika selama proses pembelajaran guru menjelaskan materi tanpa diselingi dengan pertanyaan, baik pertanyaan tersebut berupa pancingan ataupun pertanyaan yang mengajak siswa berpikir. Keterampilan bertanya yang perlu dikuasai guru meliputi keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjutan. Keterampilan bertanya dasar mencakup pertanyaan yang jelas dan singkat, pemberian acuan, pemusatan perhatian, memberi giliran dan menyebar pertanyaan, pemberian kesempatan berpikir, dan untuk keterampilan bertanya lanjutan mencakup pengubahan tuntutan tingkat kognitif, pengaturan urutan pertanyaan pelacak, mendorong terjadinya interaksi. Dan tujuan dari keterampilan bertanya adalah agar siswa bisa termotivasi untuk terlibat dalam interaksi belajar, berani mengutarakan pendapat, dan mampu meningkatkan pola pikir siswa. Keterampilan pemberi penguatan. Keterampilan pemberi penguatan adalah segala bentuk respon yang bersifat verbal maupun nonverbal yang bertujuan untuk memberikan informasi ataupun umpan balik bagi siswa atau perbuatannya sebagai suatu tindakan dorongan atau koreksi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam memberi penguatan. Yang pertama, penguatan harus diberikan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, penguatan yang diberikan harus memiliki makna yang sesuai dengan kompetensi yang diberi penguatan. Yang ketiga, hindarkan respon negatif terhadap jawaban peserta didik. Yang keempat, penguatan harus dilakukan secara segera setelah suatu kompetensi disampaikan. Dan yang terakhir, penguatan yang diberikan hendaknya bervariasi. Subbab yang selanjutnya yaitu keterampilan menggunakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi yaitu keterampilan guru dalam menggunakan berbagai macam kemampuannya dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik agar suasana pembelajaran tersebut selalu menarik dan peserta didik bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu variasi dalam cara mengajar guru, terdiri dari penggunaan variasi suara, pemusatan perhatian peserta didik, kesenyapan dan kebiasaan guru, mengadakan kontak pandang dan gerak, serta variasi gerak badan dan mimik. Nah, yang kedua yaitu variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran. Bila ditinjau dari indera yang digunakan dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yakni dapat didengar, dilihat, dan diraba. Nah, variasi yang ketiga yaitu variasi pola interaksi dan kegiatan peserta didik. Variasi ini digunakan agar tidak menimbulkan kebosanan, kejenuhan, serta untuk menghidupkan suasana kelas demi keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuannya. Nah, tujuan dari penggunaan variasi ini yaitu dapat menghilangkan kejenuhan, bisa mempertahankan kondisi optimal sehingga meningkatkan perhatian dan motivasi dan memudahkan dalam pencapaian tujuan pengajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu keterampilan pengelolaan kelas. Keterampilan pengelolaan kelas merupakan kemampuan guru dalam mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. Tujuannya adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai hasil yang maksimal. Nah, pengelolaan kelas bukan semata-mata bagaimana cara mengatur ruang kelas dengan segala sarana dan prasarananya, tetapi juga menyangkut bagaimana interaksi dari pribadi-pribadi di dalamnya. Subbab yang selanjutnya yaitu keterampilan menjelaskan.
Nah, keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan lainnya, misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau sebagainya. Nah, ciri-ciri utama dalam kegiatan menjelaskan yaitu dapat menyampaikan informasi yang terencana dengan baik serta disajikan dengan urutan yang cocok. Tujuannya untuk menjelaskan bisa membimbing peserta didik memahami materi serta melibatkan peserta didik untuk berpikir memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka dan menutup pembelajaran merupakan dua kegiatan inti yang harus dilakukan oleh guru untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran. Dua kegiatan ini harus dilakukan secara profesional dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Terdapat 4 konsep keterampilan membuka pembelajaran. Yang pertama, menarik perhatian. Cara yang dapat dilakukan guru untuk menarik perhatian siswa terhadap pelajaran yang akan diberikan antara lain melalui gaya mengajar guru, penggunaan media serta sumber belajar yang bervariasi, dan penggunaan pola hubungan belajar mengajar yang bervariasi. Yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar. Minimal ada 4 cara yang bisa dilakukan guru untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, yakni kehangatan serta keantusiasan, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide bertentangan, serta memperhatikan minat belajar peserta didik. Yang ketiga, memberi acuan atau rambu-rambu. Dalam memberi acuan atau rambu-rambu dapat dilakukan dengan mengemukakan tujuan dan batasan-batasan tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, membuat kaitan. Untuk membuat kaitan dalam membuka pelajaran, guru dapat melakukannya dengan menghubungkan antara materi yang akan disampaikan dengan materi yang telah dikuasai siswa. Di samping itu, perlu dikaitkan dengan pengalaman, minat, dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, menutup pembelajaran. Usaha guru yang dilakukan dalam menutup pembelajaran antara lain: yang pertama, meninjau kembali pelajaran. Meninjau kembali pelajaran yang telah disampaikan dapat dilakukan dengan cara merangkum inti pelajaran atau menarik suatu kesimpulan yang mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua, membuat ringkasan. Kegiatan meringkas materi yang telah dipelajari dapat memantapkan penguasaan siswa terhadap inti atau pokok-pokok pembahasan yang telah dipelajarinya. Di samping itu, dengan meringkas, siswa yang tidak memiliki buku sumber belajar dapat memiliki bahan untuk dipelajari kembali. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran yang telah dilakukan dan untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai oleh siswa melalui hasil pembelajaran. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, yaitu untuk memberikan penilaian terhadap siswa dan juga sebagai perbaikan proses pembelajaran. Baik, di sini saya akan meneruskan poin pembahasan dari kelompok kami. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang keterampilan membimbing diskusi kecil. Dari pengertian sendiri sudah sangat jelas ya teman-teman, bahwasanya keterampilan itu yakni sebuah cara ya. Keterampilan ini sebuah cara yang dilakukan oleh pendidik pastinya untuk peserta didik tentang apa? Tentang membimbing diskusi kecil, diskusi yang dilakukan untuk peserta didik. Diskusi sendiri ya, yang seperti kita ketahui, diskusi sendiri yakni sebuah jalan keluar, sebuah pemecahan persoalan
berarti bagaimana seorang guru melakukan caranya untuk membimbing atau mengarahkan peserta didiknya untuk berdiskusi dengan kelompok yang kecil. Nah, tujuan dari diskusi ini apa? Tidak lain tidak bukan adalah untuk menemukan sebuah hasil dari segala permasalahan, menemukan segala jalan keluar dari permasalahan. Nah, tujuannya selain itu juga mengembangkan cara berpikir peserta didiknya, yakni dengan diskusi tersebut peserta didik secara tidak sadar akan mengembangkan cara berpikir cara berpikir mereka akan berkembang seperti itu, dan akan menambah juga wawasan, pengetahuan, daya pikir dari peserta didik itu. Kemudian dari komponen-komponen yang dilakukan oleh seorang guru dalam melakukan sebuah bimbingan, yakni untuk membimbing diskusi kelompok kecil tersebut, ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu tentang seorang peserta didik harus memusatkan perhatian peserta didik pada topik pembahasan atau pada topik diskusi. Jadi seorang pendidik sebelum menyuruh peserta didiknya untuk berdiskusi, maka yang paling utama adalah memberikan informasi terkait topik bahasan dari diskusi dan mengarahkan peserta didik untuk tidak keluar jalur dari topik bahasan tersebut. Selanjutnya yaitu memperjelas masalah. Jadi seorang pendidik sebelum menyuruh peserta didiknya harus membawa masalah yang jelas. Tidak boleh pendidik itu sangat umum dalam menjelaskan masalah. Kemudian yaitu memberi kesempatan siswa untuk menyampaikan pendapat, memberi kesempatan siswa untuk menyampaikan segala argumennya guna menanggapi persoalan-persoalan yang telah disampaikan atau yang telah didiskusikan di forum tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip. Pada dasarnya diskusi yaitu berprinsip yang terbuka, berprinsip yang tidak membeda-bedakan, tidak memandang segala apapun dari fisik, tapi segala apapun dari topik bahasan. Itu untuk keterampilan bimbingan diskusi kecil. Yakni untuk selanjutnya yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, keterampilan di sini sudah saya singgung tadi, yakni sebuah cara dasarnya, sebuah cara. Kemudian jika disimpulkan keterampilan mengajar kelompok kecil itu ya cara guru mengajar atau menyampaikan sebuah materi kepada kelompok kecil ini, maksudnya ya kepada beberapa peserta didik. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya keterampilan seorang guru ini dalam menyampaikan materi tidak lain tidak bukan adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan tidak lain tidak bukan adalah untuk membuat siswa agar aktif di dalam kelas. Kemudian juga mempunyai tujuannya kembali lagi seperti tadi, yaitu tujuannya agar siswa tersebut aktif di ruang kelas, memahami materi pembelajaran, dan sampai di tujuan pembelajaran tersebut. Jadi tidak salah paham, tapi paham betul-betul. Selanjutnya yaitu dengan cara seorang guru melakukan keterampilan dalam mengajar dalam kelompok kecil kepada siswanya, ini akan membangun sebuah ikatan emosional antara pendidik dan peserta didik, yakni terjadinya sebuah keakraban yang khusus. Jadi tidak ada renggang, tidak ada jarak di antara peserta didik dan guru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah tutur kata, nanti bisa didiskusikan di forum. Terima kasih.